Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, Hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di 90,1 RGR FM, Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari bergabung bersama kami dalam acara Kelas Mengajar. Kami hadir sebagai alternatif pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar yang sedang belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Bersama kami, belajar pasti semakin menyenangkan. Perlu diketahui bahwa siaran pembelajaran ini terselenggara atas inisiasi PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak hebatku di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi belajar putra-putrinya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 April 2021, bersama saya Ibu Tati Rini, kita akan belajar matematika kelas 6, materi bangun ruang. Silahkan anak-anak mempersiapkan bukunya, baik itu buku paket matematika atau buku tulis, serta peralatan lainnya. Anak-anak hebatku, mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu
kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang. Sekarang, mari kita bersama-sama membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang, yaitu tentang volume bangun ruang dan tentang luas permukaan bangun ruang. Kita bahas dulu soal-soal tentang volume dari masing-masing bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang balok. Coba kalian perhatikan, ini adalah sebuah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah kayu berbentuk balok seperti gambar di samping memiliki ukuran panjang AB 200 cm, BC 15 cm, dan AE 12 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume balok tersebut. Mari kita bahas soal tersebut dengan menuliskan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, yang diketahui adalah balok dengan panjang 200 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume balok. Jawabannya, volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, kalau panjangnya 200 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 12 cm, maka volume balok adalah 200 cm kali 15 cm kali 12 cm. Didapatkan hasilnya 36.000 cm3. Kita lihat soal nomor 2. Jika diketahui balok dengan volume 189 cm3 dan memiliki panjang 9 cm serta lebar 7 cm, berapakah tinggi balok tersebut? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Jadi diketahui volume balok adalah 189 cm3, panjang 9 cm, dan lebar 7 cm. Yang ditanyakan tinggi balok. Jawabannya, volume atau volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi sudah diketahui bahwa volume balok adalah 189 cm3 sama dengan 9 cm kali 7 cm kali tinggi dalam satuan cm. Langkah selanjutnya, 189 cm3 sama dengan 9 cm kali 7 cm itu didapatkan 63 cm persegi kali tinggi balok. Nah, sekarang kita cari tinggi balok. Tinggi baloknya adalah volume balok dibagi panjang kali lebar. Jadi 189 cm3 dibagi 63 cm persegi. Didapatkan 3 cm, jadi tinggi balok adalah 3 cm. Kita lanjutkan anak-anak, bangun ruang yang kedua adalah prisma segitiga. Coba kalian perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Kemudian kalian lihat soal yang pertama. Jika luas alas 45 cm persegi dan tingginya 9 cm, maka volume bangun di samping adalah titik-titik. Kita tuliskan langkah-langkah dari soal tersebut. Yang diketahui
luas alas prisma adalah 45 cm persegi. Kemudian tinggi prisma adalah 9 cm. Yang ditanyakan volume prisma. Kita lihat penyelesaiannya. Volume prisma segitiga itu mempunyai rumus luas alas segitiga kali tinggi. Jadi kalau luas alasnya tadi diketahui 45 cm persegi dan tingginya 9 cm, maka volume prisma adalah 45 cm persegi kali 9 cm sama dengan 405 cm kubik. Sekarang mari kita lihat soal yang kedua. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan panjang sisi alasnya 12 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika diketahui tinggi prisma adalah 60 cm. Kita tuliskan langkah-langkah yang diketahui dari soal. Tinggi segitiga atau ditulis TS sama dengan 10 cm. Kemudian panjang alas atau A sama dengan 12 cm. Dan tinggi prisma atau ditulis TP sama dengan 60 cm. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Volume dari prisma segitiga tersebut adalah luas alas kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya mempunyai rumus setengah kali alas kali tinggi segitiga, kemudian dikalikan tinggi prisma. Didapatkan setengah kali 12 cm kali 10 cm itu merupakan luas alas atau luas segitiga. Kemudian dikalikan tinggi prisma yaitu 60 cm. Didapatkan hasilnya luas segitiganya atau luas alasnya 60 cm persegi. Kemudian tingginya 60 cm. Jadi volume prisma adalah 3.600 cm kubik. Kita lanjutkan, bangun ruang yang ketiga adalah tabung. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Diketahui tabung ini mempunyai jari-jari 10 cm, kemudian tingginya 24 cm. Kita lihat contoh soal yang pertama. Volume tabung pada gambar tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Jari-jari tabung atau R sama dengan 10 cm. Dan tinggi tabung atau T sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Volume tabung mempunyai rumus luas alas kali tinggi. Karena luas alas yaitu berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah V kali jari-jari kali jari-jari, kemudian dikalikan tinggi tabung. Kita masukkan angkanya. V itu mempunyai nilai 3,14 kali jari-jarinya adalah 10 cm kali 10 cm, kemudian dikalikan tingginya yaitu 24 cm. Didapatkan 314 cm persegi kali 24 cm sama dengan 7.500
cm kubik. Kita lanjutkan melihat soal nomor 2. Volume suatu tabung adalah 9.900 cm kubik. Jika tinggi tabung itu 14 cm, berapa panjang diameter tabung? Kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Volume tabung sama dengan 9.900 cm kubik. Dan tinggi tabung 14 cm. Ditanya panjang diameter tabung. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Volume tabung mempunyai rumus V kali R kuadrat kali T. Kalau yang ditanyakan adalah diameter, berarti kita harus mengetahui R-nya lebih dahulu. Maka kita turunkan dari rumus volume, R kuadrat sama dengan volume dibagi V kali T. Sama dengan volumenya tadi sudah diketahui, yaitu 9.900 cm kubik. Kemudian dibagi V, yaitu 22/7. Kemudian dikalikan T, yaitu 14 cm. Sama dengan 9.900 cm kubik dibagi 44 cm. Kita dapatkan hasilnya R kuadrat sama dengan 225 cm persegi. R merupakan akar dari 225 cm kubik, yaitu 15 cm. Kalau jari-jari sudah diketahui 15 cm, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 15 cm sama dengan 30 cm. Kita lanjutkan bangun ruang yang keempat adalah 5 segi 4. Kalian perhatikan gambar berikut. Limas tersebut mempunyai alas A, B, C, D, dan puncaknya adalah T. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang pertama. Limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm, tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Kita tuliskan dulu anak-anak yang diketahui dari soal. Alas limas persegi dengan panjang sisi 8 cm. Dan tinggi limas atau T sama dengan 6 cm. Ditanya volume limas. Mari sekarang kita lihat penyelesaiannya. Volume limas itu mempunyai rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sama dengan 1/3 kali luas alasnya tadi berbentuk segi 4 atau persegi, maka mempunyai rumus 8 cm kali 8 cm. Setelah itu kita kalikan tinggi limas, yaitu 6 cm. Didapatkan hasilnya volume limas sama dengan 128 cm kubik. Anak-anak, kalian perhatikan gambar limas yang kedua. Contoh soalnya, bangun ruang berbentuk limas dengan tinggi OT adalah 24 cm dan alas limas berbentuk persegi panjang yang mempunyai panjang PH sama dengan panjang RS adalah 14 cm dan panjang HR sama dengan panjang PS adalah 12 cm.
Tentukan volume limas tersebut. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Panjang PH sama dengan 14 cm. Kemudian panjang HR sama dengan 12 cm. Dan tinggi limas atau T sama dengan 24 cm. Ditanya volume limas. Sekarang kalian perhatikan cara penyelesaiannya. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas, yaitu 14 cm kali 12 cm kali tinggi limas, yaitu 24 cm. Sama dengan 1/3 kali 168 cm persegi kali 24 cm. Didapatkan hasilnya, volume limas sama dengan 1344 cm3. Sekarang anak-anak perhatikan gambar bangun ruang berikut. Bangun ruang tersebut adalah limas segitiga siku-siku dengan alas ABC dan puncak limas T. Contoh soalnya, jika volume limas tersebut adalah 96 cm3 dan tingginya 12 cm, tentukan A. Luas alas limas tersebut, B. Panjang AC dan panjang AB. Kita tuliskan bahwa volume limas dapat dicari dengan persamaan atau rumus. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kalau volumenya sudah diketahui, yaitu 96 cm3 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tingginya, yaitu 12 cm. Kemudian kita cari luas alasnya sama dengan 96 cm3 dibagi 1/3 kali tingginya 12 cm. Luas alas sama dengan 96 cm3 dibagi 4 cm. Kita dapatkan hasilnya, luas alas sama dengan 24 cm persegi. Kita lanjutkan menjawab soal yang B. Untuk mencari panjang AC, kita gunakan rumus luas segitiga, di mana luas segitiga ABC sama dengan luas alas limas. Sedangkan untuk mencari panjang AB, kita gunakan teorema Pythagoras. Kita perhatikan luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC kali DC. Tadi sudah kita dapatkan bahwa luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi, sama dengan setengah kali panjang AC kali panjang BC, yaitu 8 cm. Kemudian AC sama dengan 24 cm persegi dibagi setengah kali 8 cm. Sama dengan 24 cm persegi dibagi 4 cm, kita dapatkan panjang AC 6 cm. Kemudian kita lanjutkan mencari panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 6 cm kuadrat ditambah 8 cm kuadrat. Jadi AB kuadrat
sama dengan 36 cm persegi ditambah 64 cm persegi. Kita dapatkan 100 cm persegi. AB adalah akar dari 100 cm persegi. Sama dengan 10 cm persegi. Anak-anak, kalian amati gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar bangun ruang kerucut. Sekarang kalian lihat contoh soalnya. Yang pertama, sebuah kerucut memiliki jari-jari 10,5 cm dan tinggi 20 cm. Berapa volume kerucut tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Dalam mencari volume kerucut, kita menggunakan rumus 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya. 1/3 kali V berarti 3,14 kali R kuadrat berarti 10,5 cm kuadrat kali tinggi berarti kali 20 cm. Kemudian kita dapatkan hasilnya 115,4 cm persegi kali 20 cm. Jadi volume kerucut tersebut adalah 2307,9 cm kubik. Kita lanjutkan soal nomor 2 anak-anak. Sebuah kerucut memiliki volume 8300 cm kubik dan memiliki tinggi 20 cm. Maka jari-jarinya adalah, jawabannya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Volume kerucutnya sudah diketahui yaitu 8300 cm kubik. Sama dengan 1/3 kali V berarti kali 3,14 kali R kuadrat yang ditanyakan kali tinggi berarti 20 cm. Kemudian 8300 cm kubik sama dengan 21 cm kali R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 8300 cm kubik dibagi 21 cm. Hasilnya adalah 395,2 cm persegi. Sekarang kita cari jari-jarinya, yaitu akar dari 395,2 cm persegi sama dengan 19,8 cm atau dibulatkan menjadi 20 cm. Kemudian soal nomor 3. Sebuah kerucut memiliki volume 6378 cm kubik dan memiliki jari-jari 21 cm. Maka tingginya adalah, coba kita lihat jawabannya. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Volume kerucutnya tadi sudah diketahui 6378 cm kubik sama dengan 1/3 kali V-nya 3,14 kali R kuadrat, R-nya adalah 21 cm, berarti dikalikan 2 atau kuadrat kali tinggi. Kita lanjutkan. 6378 cm kubik sama dengan 461,58 cm persegi kali tinggi. Nah, sekarang kita mencari tinggi. Sama dengan volume dibagi dengan
sepertiga V kali R. Jadi tingginya sama dengan 6.378 cm kubik dibagi 461,58 cm persegi. Hasilnya adalah 13,81 cm. Kita lanjutkan anak-anak. Mencari volume dari gabungan bangun ruang. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada berapa bangun ruang? Iya, ada 2. Bangun ruang apa saja anak-anak? Iya, kubus dan balok. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitunglah volume bangun di samping. Kalau kita menghitung volume gabungan dari bangun ruang, terlebih dahulu kita harus mencari volume bangun ruang tersebut satu persatu. Nah, dari gambar tersebut, kita cari terlebih dahulu volume kubus. Volume kubus rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang mari kita masukkan angkanya. Panjang sama dengan 14 cm dikurangi 9 cm dikalikan lebar 5 cm dikalikan tinggi 5 cm. Kita dapatkan hasilnya 5 cm kali 5 cm kali 5 cm sama dengan 125 cm. Kemudian kita cari volume balok. Rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Panjang balok adalah 9 cm dikalikan lebar adalah 5 cm dan dikalikan tinggi adalah 18 cm. Hasilnya adalah 810 cm kubik. Kemudian volume gabungan yaitu volume kubus ditambah dengan volume balok. Volume kubusnya 125 cm kubik ditambah volume balok 810 cm kubik. Hasilnya adalah 935 cm kubik. Kalian perhatikan gabungan dari bangun ruang berikutnya. Kira-kira gabungan dari bangun ruang apa saja? Iya, yang pertama adalah balok, yang kedua adalah limas segi 4. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitunglah volume bangun di samping. Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama, kita mencari volume dari balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 15 cm. Kemudian kita kalikan lebar adalah 8 cm dan kita kalikan tinggi adalah 12 cm. Hasilnya didapat 1440 cm kubik. Kemudian volume limas sama dengan 1/3 kali 15 cm kali 8 cm kali kurung buka 32 cm dikurangi 12 cm. Hasilnya 1/3 kali 15 cm kali 8 cm kali 20 cm adalah 800 cm kubik. Kemudian volume gabungan kita dapatkan dari volume balok dan volume limas. Volume balok 1440 cm kubik
ditambah volume 5 800 cm3. Jadi volume gabungannya adalah 2240 cm3. Sekarang kalian perhatikan gambar. Ini adalah gambar dari gabungan bangun ruang tabung dan kerucut. Setelah kalian amati gambar, kalian lihat soalnya. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Mari kita jawab bersama-sama. Kita cari dulu volume kerucut. Rumus dari volume kerucut adalah sepertiga kali V kali R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya, 1/3 kali V-nya adalah 22/7. Kemudian kali R kuadrat, R-nya adalah 7 cm, kita kalikan lagi 7 cm, kita kalikan dengan tinggi dari kerucut. Tinggi kerucut kita cari dari tinggi keseluruhan gabungan bangun ruang dikurangi dengan tinggi tabung, yaitu 18 dikurangi 12 cm. Selanjutnya, 1/3 kali 22 kali 7 cm persegi kali 6 cm. Kita dapatkan hasilnya volume kerucut 308 cm3. Kita lanjutkan mencari volume tabung. Rumus dari volume tabung adalah V kali R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya, V-nya adalah 22/7. Kemudian R-nya adalah 7 cm, dikalikan lagi 7 cm, kemudian kita kalikan tinggi tabung, yaitu 12 cm. Langkah selanjutnya, 22 kali 84 cm3. Kita dapatkan hasil dari volume tabung adalah 1848 cm3. Kemudian kita mencari volume gabungan, yaitu volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Volume kerucut tadi 308 cm3 ditambah volume tabung 1848 cm3. Jadi volume gabungannya sama dengan 2156 cm3. Anak-anak hebatku, kalian masih semangat? Iya, pinter sekali. Sekarang kita lanjutkan mencari luas permukaan kubus. Rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Berapakah luas permukaan kubus dengan panjang sisi 10 cm? Kita kerjakan bersama-sama. Diketahui sisi kubus adalah 10 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Penyelesaiannya, luas permukaan kubus kita masukkan rumusnya, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Setelah itu kita masukkan angkanya, 6 kali sisinya adalah 10 cm. Kita kalikan lagi dengan 10 cm. Langkah selanjutnya 6 kali 100 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 600 cm persegi. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah mencari luas permukaan kubus, sekarang mari kita mencari luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali kurung buka, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi kurung tutup. Sekarang kalian lihat contoh soalnya. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm.
Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Mari kita hitung bersama-sama. Sesuai dengan rumus di atas, bahwa luas balok adalah 2 kali kurung buka panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Mari kita masukkan angkanya. Langkah pertama, 2 kali kurung buka, panjangnya adalah 200 cm, kali lebarnya berarti 10 cm kurung tutup, kemudian ditambah kurung buka, panjangnya 200 cm, kali tinggi 20 cm kurung tutup. Kemudian kita tambahkan lagi, lebarnya adalah 10 cm, kali tinggi 20 cm kurung tutup. Nah, kita kerjakan satu persatu, bahwa 2 kali 2000 cm persegi ditambah 4000 cm persegi ditambah 200 cm persegi. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali 6200 cm persegi. Jadi, luas balok sama dengan 12.400 cm persegi. Kita lanjutkan mengamati gambar 5 segi 4. Luas permukaan 5 segi 4 sama dengan luas alas ditambah luas segitiga yang pertama ditambah luas segitiga yang kedua ditambah luas segitiga yang ketiga dan ditambah luas segitiga yang keempat. Mari sekarang kita cari luas permukaan 5 segi 4 pada gambar di samping. Diketahui bentuk alas sama dengan persegi. Sisi persegi atau rusuk atas sama dengan 6 cm. Tingginya adalah 4 cm. Yang ditanyakan luas permukaan 5 segi 4. Mari kita jawab bersama-sama bahwa luas permukaan 5 segi 4 adalah luas alas ditambah luas segitiga yang pertama ditambah luas segitiga yang kedua ditambah luas segitiga yang ketiga dan ditambah luas segitiga yang keempat. Kita cari alasnya dulu. Luas alas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya tadi adalah 6 cm. Berarti luas alasnya adalah 6 cm kali 6 cm. Kita dapatkan hasilnya 36 cm persegi. Kemudian luas sisi tegak. Kalian perhatikan 5 segi 4 tersebut mempunyai alas persegi. Sehingga keempat sisi tegaknya mempunyai ukuran yang sama. Untuk menghitung luas sisi tegak, perlu dihitung terlebih dahulu panjang alas segitiga dan tingginya. Alas setiap segitiga merupakan panjang rusuk limas, yaitu 6 cm. Sedangkan tinggi segitiga dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya dapat dihitung tinggi sisi tegak sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu berarti akar dari 25 sama dengan 5 cm. Hal penting yang harus kalian ingat, untuk memahami rumus 5 segi 4 lebih mudah diperlukan pemahaman mengenai segitiga dan rumus Pythagoras. Sehingga dapat dihitung luas sisi tegak. Luas segitiga yang pertama sama dengan setengah kali alas segitiga pertama
kali tinggi segitiga pertama. Kita masukkan angkanya. Setengah kali alas segitiga pertama adalah 6 cm. Kemudian tinggi segitiga yang pertama adalah 5 cm. Hasilnya adalah 15 cm persegi. Karena alas 5 segi 4 berbentuk persegi, maka berlaku luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua sama dengan luas segitiga ketiga sama dengan luas segitiga keempat. Sehingga luas permukaan 5 segi 4 adalah luas alas ditambah luas segitiga yang pertama, ditambah luas segitiga yang kedua, ditambah luas segitiga yang ketiga, dan ditambah luas segitiga yang keempat. Kita masukkan angkanya. Luas alasnya tadi adalah 36 cm persegi, ditambah luas segitiga yang pertama adalah 15 cm persegi, ditambah luas segitiga yang kedua adalah 15 cm persegi, ditambah luas segitiga yang ketiga juga sama 15 cm persegi, dan ditambah luas segitiga yang keempat sama juga adalah 15 cm persegi. Jadi luas permukaan 5 segi 4 sama dengan 96 cm persegi. Mari kita perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar tersebut adalah prisma. Kalian amati angka-angka yang ada di dalam gambar tersebut. Rumus luas permukaan prisma adalah kurung buka 2 kali luas alas kurung tutup ditambah kurung buka keliling alas kali tinggi kurung tutup. Contoh soal, hitunglah luas permukaan bangun di samping. Mari kita cari bersama-sama. Luas permukaan sama dengan kurung buka 2 kali luas alas kurung tutup ditambah kurung buka keliling alas kali tinggi. Kemudian luas alasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Setengah kali alasnya 6 cm kali tingginya 4 cm, hasilnya adalah 12 cm persegi. Kemudian kita cari keliling alas. Sama dengan 6 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 16 cm. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alasnya adalah 12 cm persegi kurung tutup ditambah keliling alasnya adalah 16 cm kali tingginya 12 cm kurung tutup. Kita dapatkan hasilnya 24 cm persegi ditambah 192 cm persegi sama dengan 216 cm persegi. Kita bahas selanjutnya adalah luas dari selimut tabung. Sebelumnya kalian perhatikan gambarnya. Yang sebelah kiri adalah gambar dari sebuah tabung. Kemudian, kalau tabung tersebut dibuka, akan terlihat seperti gambar di sebelah kanan. Lingkaran yang atas itu merupakan tutup tabung. Kemudian di bawahnya itu ada persegi panjang, dinamakan selimut tabung, dan lingkaran di bawahnya adalah alas tabung.
Luas selimut tabung rumusnya 2 kali V kali R kali tinggi. Atau kurung buka 2 kali V kali R kali tinggi kurung tutup ditambah kurung buka 2 kali V kali R kuadrat kurung tutup. Kita lanjutkan contoh soal luas permukaan tabung. Sebuah tabung diketahui berdiameter 20 cm dan memiliki tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Kalian perhatikan anak-anak pembahasannya. Yang diketahui dari soal, diameter atau D adalah 20 cm. Maka R jari-jarinya adalah diameter dibagi 2 atau D dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian tinggi dari tabung adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas dari permukaan tabung tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Kalian perhatikan, tadi sudah disebutkan bahwa rumus dari luas permukaan tabung sama dengan kurung buka 2 kali V kali jari-jari kali tinggi kurung tutup ditambah 2 kali V kali jari-jari kuadrat kurung tutup. Kita masukkan angkanya. Kurung buka 2 kali V-nya adalah 3,14, kali R-nya adalah 10 cm, kali tingginya adalah 12 cm. Kemudian kita kurung. Ditambah kurung buka 2 kali R-nya adalah 3,14, kali R-nya 10 cm, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 1381,6 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1381,6 cm persegi. Sekarang kita mempelajari selimut dan alas kerucut. Coba kalian perhatikan gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar kerucut. Kemudian kalau kerucut tersebut dibuka akan tampak seperti pada gambar sebelah kanannya. Yang atas itu adalah selimut kerucut, sedangkan yang bawah lingkaran itu adalah alas. Rumus selimut kerucut adalah V kali R kali S. Rumus luas alas kerucut adalah V kali R atau V kali R pangkat 2. Sedangkan rumus permukaan kerucut sama dengan kurung buka V kali R kali S, kurung tutup ditambah V kali R pangkat 2. Perhatikan contoh soalnya anak-anak. Berapakah luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 40 cm dan tinggi 15 cm? Mari kita jawab bersama-sama. Diketahui dari soal bahwa D adalah 40 cm, R 20 cm, dan T 15 cm. Luas sama dengan V kali R kali kurung buka R ditambah S kurung tutup. Sama dengan V-nya adalah 3,14 kali R-nya adalah 20 cm. Kita kalikan kurung buka R-nya adalah 20 cm dan S-nya adalah 25 cm. Kita dapatkan bahwa
62,8 cm kali 45 cm. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 2.826 cm persegi. Anak-anak hebatku, dimanapun sekarang kalian berada, kita telah belajar bersama-sama mata pelajaran matematika kelas 6, materi bangun ruang. Dan tiba saatnya kita harus mengakhiri acara ini. Tak lupa Ibu selalu berpesan, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu rajin berdoa dan berusaha. Sampai di sini dulu, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.